Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, ingatlah Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Namun jika kamu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian selawat beriringkan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa para nabi tidak dapat memberikan syafaatnya kepada kita kecuali syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ketika ada seseorang mengucapkan salam atau selawat kepada Nabi, maka hendaklah kita mengucapkan selawat tersebut. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau memberi harta. Orang yang pelit itu bukan orang yang tidak mau menyumbangkan hartanya atau bersedekah atau lain sebagainya. Hanya orang yang pelit itu ketika disebutkan namaku, kata Rasulullah SAW, dia tidak mau berselawat kepadaku. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan pengikut Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam menjalankan agama dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada sore kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan bab salam. Nah, ini hadis selanjutnya akan kita jelaskan tentang poin penting juga tentang bab salam. Kemarin kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan salam. Nah, selanjutnya kita akan membahas hadis Riyadhus Shalihin, yang mana hadis ini hadis 847. Hadis 847 di kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Umarah al-Barra ibni Ghazib radhiyallahu anhu maqala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in bi'iyadatil marid wa tiba'il janaiz wa tasmitil atis wa nasrid dha'if wa 'aunil mazlum wa ifsa'is salam wa ibra'iril muqsim. Muttafaqun alaih. Hadis Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, nomor hadis 847. Dari Umarah Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoi keduanya, yaitu Umarah Al-Bara bin Azaib. Ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami melakukan 7 perkara. Nah, ini merupakan perintah Rasulullah SAW dalam hadisnya ketika dia bersabda, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan 7 perkara. Nah, ini kita dengar atau simak baik-baik 7 perkara tersebut. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Nah, ini merupakan suatu anjuran kepada kita, sebagaimana dalam hadis sebelumnya juga dijelaskan bahwa tentang kitab bab salam. Nah, amarona Rasulullah SAW, kami telah diperintahkan atau Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk melakukan 7 hal, yaitu yang pertama, menjenguk orang sakit. Nah, ini merupakan anjuran Rasulullah SAW untuk menjenguk orang sakit, yaitu saudara kita atau teman atau lain sebagainya. Ketika dia dalam keadaan sakit, maka hendaklah kita menjenguknya. Yang kedua, mengiringi jenazah. Nah,
Yang kedua ini adalah amalan yaitu mengiringi jenazah. Ketika ada saudara kita ditimpa musibah, dia meninggal, maka hendaklah kita mengiringi jenazah tersebut. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kita diperintahkan untuk menjenguk orang sakit, yang kedua kita diperintahkan untuk mengiringi jenazah, dan yang ketiga mendoakan orang yang bersin. Nah, ini merupakan anjuran kepada kita bersama, yaitu ketika teman atau orang lain ketika bersin, maka hendaklah kita mendoakan mereka. Kemudian menolong orang yang lemah. Nah, ini anjuran juga kepada kita ketika ada saudara kita atau teman kita atau saudara seiman, seakidah, yang mana mereka dalam keadaan lemah, maka hendaklah kita menolongnya. Karena ini merupakan amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Amarona Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan salah satunya yaitu menolong orang yang lemah, kaum muslimin yang lemah. Kemudian membantu orang yang dianiaya. Ketika ada saudara, teman dan lain sebagainya lagi dianiaya oleh orang lain, maka hendaklah kita menolongnya. Nah, yang poin penting dalam hadis ini tentang bab salam yaitu menyebarkan salam. Menyebarkan salam ini merupakan amalan yang termasuk 7 amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang keenamnya yaitu menebarkan salam. Kemudian dan yang terakhir yaitu melaksanakan hal yang disumpahkan. Nah, ketika orang yang telah bersumpah, maka hendaklah dia wajib melaksanakan sumpahnya tersebut. Nah, sebagaimana dalam hadis ini ada 7 perkara. Amarona Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita 7 perkara. Yang mana 7 perkara ini, Masya Allah, mudah-mudahan kita masih bisa melaksanakannya. Insya Allah ringan. Nah, salah satunya yang poin pertamanya yaitu menjenguk orang sakit. 7 perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW yaitu menjenguk orang sakit. Yang kedua yaitu mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah dari pertama kita melayat sampai kita mengiringinya ke pemakaman. Karena apa? Karena sangat besar pahala yang kita dapatkan ketika kita mengiringi atau menjenguk atau ikut serta dalam berbelasungkawa atas meninggalnya saudara kita atau teman kita atau lain sebagainya. Yaitu kita amarona, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengiringinya sampai ke pemakaman. Selanjutnya, mendoakan orang yang bersin. Nah, ketika ada orang yang bersin, hendaklah kita mendoakannya. Selanjutnya, menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah. Kemudian membantu orang yang dianiaya. Nah, yang keenam yaitu menyebarkan salam. Yang terakhir melaksanakan apa yang telah disumpahkan. Nah, ini merupakan perintah Rasulullah SAW yang diperintahkan kepada kita dalam hadis Riyadhus Shalihin, hadis 847. Yang mana dalam kaitannya ini poin pentingnya yaitu menebarkan salam. Di mana saja kita berada, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menebarkan salam. Karena dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, bahwa salah satu manfaat menebarkan salam ini, salah satu poin pentingnya, apa yang kita dapatkan ketika kita menebarkan salam, yaitu mengeratkan hubungan tali silaturahim kita sesama muslim. Kemudian dengan menebarkan salam akan menumbuhkan rasa cinta kita sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan dalilnya tentang salam ini sebagaimana yang kita telah jelaskan kemarin, sebagaimana Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini anjuran kepada orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin, jangan kamu memasuki rumah yang mana rumah tersebut bukan rumahmu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, hingga hatta kamu memberikan atau meminta izin dan memberikan salam kepada penghuni rumah tersebut. Nah, ini merupakan dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan, yaitu dalam surat An-Nur. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, yang mana sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 27. Kita diperintahkan tidak boleh kita mendatangi rumah atau bertamu ke rumah orang atau ke rumah seseorang muslim hingga kita mengucapkan salam atau kita meminta izin kepada yang penghuninya. Namun ketika kita mendatanginya tidak ada orang, kemudian kita tidak diizinkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, silakan pulang. Kenapa? Karena kita tidak dikehendaki kehadirannya. Nah, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Nah, yang berkaitan dengan salam ini, ketika hadis yang telah kita bacakan tadi bahwa 7 amarona Rasulullah SAW, 7 perkara, 7 perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu salah satu poinnya dalam 7 yang diperintahkan tersebut yaitu menebarkan salam. Masya Allah, salam ini sangat faedahnya sangat besar sekali. Nah, kemudian orang yang telah ketika orang yang menerima salam, dia wajib menjawab salam. Nah, ini memberi salam hukumnya sunnah, namun orang yang menjawab salam itu merupakan wajib. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW dalam hadisnya juga menjelaskan bahwa ketika kita mengucapkan salam ada beberapa poin yang kita dapatkan. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum, 10 pahala bagimu, kata Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi orang yang kedua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kata Rasulullah SAW, 20 pahala bagimu. Nah, kemudian ada orang yang ketiga yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasulullah SAW, 30 pahala bagimu. Masya Allah, kita tinggal pilih pahala yang mana yang kita dapatkan ketika kita telah mengucapkan salam. Salam pertama, sahabat Rasulullah SAW mengucapkan salam yang pertama, Assalamualaikum, kata Rasulullah SAW ketika dia telah menjawab salam sahabat yang pertama, kata Rasulullah SAW, 10 pahala bagimu. Kemudian ada lagi sahabat yang kedua, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, kata ketika Rasulullah SAW menjawab, kemudian Rasul bersabda 20 pahala bagimu. Kemudian ada lagi sahabat yang ketiga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika dia mengucapkan salam tersebut secara sempurna, maka kata Rasulullah SAW, 30 pahala bagimu. Masya Allah, kita tinggal pilih pahala yang mana yang kita dapatkan, 10 pahala, 20 pahala, atau 30 pahala. Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, ini merupakan anjuran kepada kita bersama bahwa ketika kita menebarkan salam, kata Rasulullah SAW, amarona, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita. Ketika sahabat mengatakan, Rasul memerintahkan kepada kita 7 perkara. Yang mana 7 perkara ini? Poin yang keenamnya yaitu menebarkan salam. Karena menebarkan salam ini sangat, kata Rasulullah SAW, amalan apa yang terbaik? Hadis yang sebelumnya kita jelaskan, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah SAW? Kamu memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Nah, kata Rasulullah SAW, ketika sahabatnya menanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Kata Rasulullah SAW. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul menjawab, yaitu kamu menebarkan salam, memberikan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Nah, permasalahannya sekarang kepada diri kita, ketika kita kenal dengan orang lain, mungkin kita bisa mengucapkan salam kepada beliau, mungkin kepada teman kita, saudara kita. Nah, yang paling beratnya yaitu ketika kita tidak mengenali orang, namun kita diperintahkan untuk mengucapkan salam tersebut. Karena apa? Itu merupakan amalan yang terbaik bagi kita, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ketika kita mengenali orang, mungkin kita mudah untuk mengucapkan salam. Namun ketika kita tidak mengenali orang tersebut, kita juga diperintahkan untuk mengucapkan salam. Karena ini merupakan suatu amalan yang terbaik menurut Rasulullah SAW ketika dia mengajarkan kepada para sahabatnya. Mudah-mudahan pada sore hari ini apa yang kita pelajari, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi
kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa, poin pentingnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, karena orang muslim itu berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, perintah Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat mudah, insyaallah kita istiqomah ketika kita mendapatkan suatu ilmu, kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita nantinya akan bertemu pada pertemuan selanjutnya pada hari berikutnya. Nah, kaitan dengan pembahasan tentang hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.